Hai guys, and stay with me Yogi Sugianto. Dan kali ini gue akan ngebahas tentang yang mana manusia mendewakan manusia atau menuhankan manusia. Oke, di video yang lalu gue sempat ngebahas tentang spirit doll, yang mana boneka yang ada arwahnya, ada spiritualnya, dan bahkan diadopsi oleh beberapa kalangan-kalangan artis ataupun selebritis. So guys, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends untuk konten kali ini. Oke, dari yang pertama gue akan ngebahas tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini dikenal sebagai tokoh yang mana dia melawan musuhnya dengan cara tanpa kekerasan pada abad 20, yaitu memerangi penjajah Inggris pada saat itu. Dan dia bisa dibilang bapak humanisme kemanusiaan gitulah, gue juga kurang tahu gitu. Oke, penyembahan dan pemujaan terhadap Mahatma Gandhi, yang mana Mahatma Gandhi ini salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India. Jadi dia itu mempunyai jasa-jasa yang mana gak hanya ini saja. Jadi Mahatma Gandhi ini mempunyai jasa-jasa yang sangat luar biasa terhadap India, dan bahkan beberapa pengikutnya, beberapa orang-orang yang di sekitarnya itu menganggap Mahatma Gandhi ini adalah dewa bagi mereka. Jadi pada tahun berapa gue nggak tahu, di Odisha tepatnya, salah satu negara bagian di India, di sana terdapat ada 2 kuil yang mempunyai patung Mahatma Gandhi yang disembah oleh penduduk setempat. Wow. Satu kuil terletak di kota Sambapur yang merupakan kuil khas yang memang dibuat untuk penyembahan terhadap Mahatma Gandhi. Satu kuilnya lagi terletak di kota Ganjam, di mana patung Mahatma Gandhi ini diletakkan dalam kamar penyembahan khusus untuknya. Wow. Oke, maka dari ini kita itu tidak boleh menyukai, mengidolakan sosok seseorang, bahkan ya itu tidak boleh berlebihan gitu, bahkan sampai memuja-muja, kayak mendewa-dewakan, dan pada akhirnya ya seperti ini gitu. Itu yang gue takutkan, karena kalau menurut gue ini udah menyimpang banget gitu. Kalau dia berpikir secara dalam, menurut gua dia tidak akan seperti ini sih. Beberapa masyarakat yang menyembah Mahatma Gandhi, karena Mahatma Gandhi ini yang gua tahu, dia pun juga pernah jatuh sakit ketika dia berpuasa melihat peperangan antara agama Hindu dan agama Islam, dan dia itu tidak bisa melerai kedua agama tersebut, dan bahkan dia memutuskan untuk berpuasa gitu. Jadi ketika dia udah berpuasa sekian tahun, berapa tahun, dan sangat lama banget, dan itu kan jatuhnya kan dia sakit dan terus udah gitu beberapa pemerintah dan masyarakat yang ada di luar sana yang sedang berperang agama melihat Mahatma Gandhi yang sedang terbaring sakit dan memutus untuk berdamai dan tidak melakukan lagi kekerasan atau perang agama gitu. Dan makanya Mahatma Gandhi ini juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang melawan musuhnya itu tanpa dengan kekerasan gitu. Oke, siapa yang tidak kenal dengan Donald Trump ya, mantan presiden Amerika Serikat? Gue akan ngebahas tentang Donald Trump yang pernah disembah oleh Busa Krishna yang tinggal di wilayah Jangwan, India. Dia merupakan seorang pemuja garis keras Donald Trump, fans ya berarti ya. Dan telah membangunkan patung Donald Trump setinggi 2 meter kalau nggak salah. Terus setiap paginya dia melakukan upacara sembahyang kepada patung tersebut, dan dikabarkan Busa Krishna telah meninggal akibat serangan jantung dan melakukan puasa menyembah Donald Trump.
Wow. Udah bangun patung sampai 2 meter, itu kan biayanya nggak kecil kan, dan nggak murah juga. Dan dia dijatuhkan sakit akibat serangan jantung. Terus apakah Donald Trump melihat kejadian ini dan dia akan menolong si Bhusha Krishna? Wow. Oke, inilah akibatnya guys. Ketika seseorang mendewa-dewakan seseorang, memuji-muji atau memuja-muja seseorang secara berlebihan, bahkan menganggap sepertinya dia itu bukanlah manusia, melainkan dewa ataupun Tuhan atau utusan dari Tuhan gitu. Mungkin secara fisik dia bisa dikatakan manusia, tetapi dia mempunyai kejiwaan dan hati seperti layaknya dewa. Oh, pemikiran-pemikiran yang seperti itu, bahkan perlakuan-perlakuan yang sudah dibuatnya membangun patung dan lain-lain, bahkan kuil, itu udah melewati batas. Dan hati-hati ketika kalian bertemu dengan orang seperti ini, dan ini bisa bisa merusak akidah dan keimanan kita gitu. Wow. Oke, yang ketiga gue akan ngebahas Diego Maradona, legendaris dari dunia pesepak bola. Oke, gue tahu banget Diego Maradona ini karena dari kecil gue udah melihat dia di televisi, di berita-berita gitu. Bahkan dia ini salah satu guru atau coachnya si Lionel Messi dan siapa gitu, gue lupa deh. Ada satu lagi pemain bola gitu. Tapi yang sering gue tahu tuh Lionel Messi, karena kalau nggak salah Lionel Messi ini anak didiknya Diego Maradona. Dan gua melihat kabar ini, berita ini, gua kaget banget bahwasanya Diego Maradona ini juga pernah disembah oleh beberapa fans fanatiknya. Wow. Dan bahkan sempat fans fanatiknya ini membangunkan kuil untuk si Diego Maradona agar mereka ini bisa menyembah si Diego Maradona. Wow. It's so crazy, man. Diego Maradona, mantan pemain bola Argentina, Diego Maradona telah dipuja oleh sebagian pengikutnya yang fanatik sampai mereka membuat gereja khusus untuk menyembahnya. Wow, ini sangat menyimpang banget ya. Gila, gue nggak tahu bisa dapat pikiran dari mana ketika Maradona telah pergi untuk meninggalkan dunia ini, terus dia berpikir kayaknya kita harus menyembah Diego Maradona. Oke, gue jujur ya, kalau ketika gue melihat hal-hal yang seperti ini nih, gue kayak pengen tertawa aja gitu, kayak pengen membuat satu hal jokes, tapi gue nggak tahu mulai dari mana gitu. Kok bisa ada orang menyembah Diego Maradona gitu? Oke, yang penting jangan pernah tiru ini, jangan pernah untuk melakukan hal ini, dan buang pemikiran-pemikiran yang seperti itu karena bisa menyesatkan kalian guys. Oke, selanjutnya ada Bunda Teresa, yang mana Bunda Teresa ini merupakan seorang biarawati Katolik yang terkenal dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaannya. Teresa dianggap oleh mereka sebagai dewi di kota Kolkata, dan patungnya Teresa diletak bersama dengan patung-patung dewi Hindu yang lain dalam festival Durga Puja. Oh. Oke, jadi mungkin orang-orang ini bisa menganggap si Teresa ini sebagai dewi karena si Teresa ini melakukan kegiatan sosial yang mana ini juga bersangkut paut dengan kemanusiaannya, humanity gitu. Jadi dari situ masyarakat sana kayaknya dia adalah ya seperti gue bilang tadi gitu. Kayaknya dia bukanlah manusia gitu. Secara fisik, secara visual dia adalah manusia, tetapi dia mempunyai kejiwaan bagai dewa.
Gila. So guys, jangan ditiru berita-berita yang ada di sini karena hal-hal seperti ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana banyak orang-orang yang menyembah seseorang, membuat patung dan menganggap itu bisa mendatangkan rezeki atau mendatangkan hal-hal yang baik buat mereka semua. So, ini jalan setan untuk menyesatkan manusia. Kita tidak pernah tahu, guys. Oke? Oke, dan ada Amitabh Bachchan. Wow, siapa sih yang nggak kenal dengan Amitabh Bachchan? Seorang aktor legendaris, seorang aktor terkenal dari India ataupun Bollywood. Dan Amitabh Bachchan pun juga sempat dibikinkan kuil oleh penggemar-penggemar fanatiknya, dan mereka menyembah Amitabh Bachchan di sana. Dan beberapa penggemar-penggemar mereka juga menganggap Amitabh Bachchan itu sebagai layaknya Tuhan dan patut untuk disembah. Gue jujur ya, ketika gue riset beberapa berita-berita yang ada tentang hal ini, gue kayak yang kok bisa sih manusia itu berpikiran kayaknya dia Tuhan deh, kayaknya dewa deh, kita sembah dia gini. Bahkan di zaman yang penuh dengan kemodernan teknologi gitu, yang kita tuh bisa melek gitu, dan hal-hal kayak gini itu kayak gak perlu lagi untuk kita lakuin, tetapi masih ada aja orang yang melakukan hal-hal ini gitu. Dan gua juga kayak ngapain gitu Amitabh Bachchan disembah gitu, ini bisa ngasih apa gitu. So guys, sekali lagi jangan lakukan hal ini, ataupun hal-hal ini nih bisa menyimpang ya, bisa membuat kita itu merusak akidah dan keimanan lagi. Sekali lagi gua katakan, itu bisa merusak akidah dan keimanan kita dan pikiran kita bahkan. Dan gua bilang ini adalah jalan setan untuk menyesatkan manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Dalam agama Islam telah melarang kita untuk bersifat melampaui batas dalam mencintai manusia. Bahkan terhadap Nabi Muhammad SAW pun telah menegaskan dalam sebuah sabdanya, janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku, mengkultuskan sebagaimana orang Nasrani telah melampaui batas dalam memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3445. Wow. Dan di agama Islam pun kita juga udah dijelaskan, udah diajarkan bahwasannya tidak benar atau tidak baik untuk mencintai, menyukai secara berlebihan gitu. Karena sesuatu hal yang berlebihan itu menurut gua akan berakhir dengan yang namanya kekecewaan, keburukan, dan lain-lain. Seperti lu berharap kepada seseorang secara berlebihan tanpa lu berharap kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya seseorang itu tidak bisa memberikan apa yang lu harapkan, dan lu merasa kecewa dan kesal terhadap seseorang tersebut. Oke, mungkin sampai di sini saja, dan cukup jelas bagi gua untuk menjelaskan hal-hal seperti ini untuk kalian-kalian semua yang mana mungkin belum tahu hal-hal seperti ini. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Dan gue Yudi Sugianto pamit undur diri. Bye bye.